Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di rumah suaranya terdengar jelas? Oh jelas ya, di Zoom ya. Di Zoom cuma ada 3 orang, 10 orang. 10 orang main di sini berarti ya. Ala hadin ya sholli ala Nabi Mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Terima kasih. Lama Bismillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta. Kemarin terakhir Filomin Lubin ya. Recording in progress. Sekarang kita masuk, ayo. Sofir Zaisin Sod itu suara berdesir, kolkola suara pan, kolkola suara pantulan kutbu yatim, ini rof lam robert, geserlah marotnya, getaran ujung lidah. Sofir adalah bunyi desir atau desis yang lahir karena menyempitnya ruang bunyi antara punggung ujung lidah dan halaman 2 gigi seri atas dan gigi seri bawah. Perlu dipahami, desir atau desis yang dimaksudkan di sini lebih kepada bunyi seperti siulan atau desis ular, bukan pada hembusan angin atau nafas. Pada konteks sifat huruf, tidak semua huruf sofir melahirkan hembusan nafas atau hamas. Huruf zai bersifat sofir tetapi juga jar. Artinya desir atau desisan pada huruf zai tanpa disertai hembusan nafas atau hembusan atau aliran nafas ya. Cara pengucapannya adalah pertemukan antara ujung gigi seri atas dan ujung gigi seri bawah. Coba ujung gigi seri atas dan ujung gigi seri bawah. Lalu letakkan pucuk lidah. Pucuk lidah yang mana? Ini ya, pucuk lidah pada pangkal gigi seri bawah. Pangkal gigi seri bawah mana? Di bawah. Pucuk. Ketika ini diletakkan, maka otomatis punggung ujung lidah ini atau ujung lidah secara umum akan berhadapan dengan halaman gigi seri atas dan bawah. Yang ditempelkan ya hanya ngadep gini, ini nih. Yang di gini ada hadapan gini. Tentu saja punggung ujung lidah tidak menempel dengan halaman gigi seri, tapi hanya berhadapan saja. Karena ruangannya menyempit, maka disinilah lahir sofir, desir atau desis. Kan ruangannya menyempit ya gini. Coba yang pakai sin aja lebih mudah. Itu nama sofir itu. Fo, so, sa, so, sa, za, ya. Sebagian masyarakat ada yang memahami bahwa bunyi sofir itu seperti siulan burung. Hal ini bisa jadi merupakan terjemahan dari definisi sofir dalam bahasa Arab yang menyebutkan bahwa bunyinya kasautit toir, seperti bunyi burung. Lalu mereka memfungsikan bibir agar bunyi siulan tersebut muncul sebagaimana umumnya manusia bersiul. Dia mengartikan siulan burung itu seperti siulan manusia. Itu yang sumber masalahnya dari situ sebenarnya. Siulan burung akan berbeda dengan ini. Perlu disadari bahwa burung itu tidak punya bibir sebagaimana manusia. Siulan burung akan berbeda dengan cara bersiul manusia meskipun bisa melahirkan bunyi yang sama. Manusia bersiul menggunakan bibir sedangkan burung bersiul menggunakan lidahnya. Adanya bunyi yang menyerupai siulan burung itu karena terjadinya penyempitan ruang antara ujung lidah, bukan pucuk lidah ya,
yang berhadapan dengan halaman geser atas dan bawah. Jika bunyinya disertai aliran nafas, maka bunyi siulan tersebut akan terdengar lebih jelas, seperti shofir pada huruf sin dan sod. Namun sebaliknya, jika sifat shofir tersebut tidak disertai hembusan angin, maka bunyinya tidak sejelas sin dan sod yang bersifat hamas atau nafas mengalir, tetapi hanya berupa getaran udara saja yang tidak sampai berembus atau mengalir karena huruf zai bersifat jahar atau menahan nafas. Ya, za, za, zazi, zubaz, zazi, zubaz, sa, si, subas, so, si, subas. Nah, kemarin ada yang nanya ya, perbedaan antara sin dan sod saat berharokat kasro. Itu seperti terdengar sama. Cara membedakannya berangkat dari yang berharokat fathah dulu. Yuk, sa, rasakan posisi lidahnya nggak berubah. Sasi. Nah, sekarang so itu dari pangkal sampai ujung naik lagi. So, lidah jangan berubah posisinya. So, si. Maka cara yang ideal adalah untuk huruf sod itu letakkan posisi lidah seperti kita meletakkan posisi huruf dot. Jangan bunyi dulu ya. Dari pangkal sampai ujung naik ke langit-langit. Lalu pucuk lidahnya geser sedikit, sentuhkan di pangkal geser di bawah, pucuknya ininya. Letakkan di pangkal geser di bawah. Gigi dan atas dan bawah ditemukan. So. Terus kalau sa, lidahnya datar kan? Nggak usah diangkat-angkat. Sa. So. Beda ya. Udah bisa merasakan ya. Jadi antara sod dan sin itu bedanya di sifat idbaknya. Kalau idbak udah pasti istilah. Kolkola suara pantulan kudu jadin. Kolkola sering diartikan dengan suara pantulan. Pantulan di sini secara praktik harus dipandu oleh guru, sebab seringkali pantulan yang diucapkan dari huruf kolkola akan melahirkan bunyi tambahan berupa hamzah karena pantulannya ditahan, tidak lepas. Misalnya saat seorang mengucapkan qaf sukun pada kata kholaq akan berbunyi kholake, ada hamzahnya. Pantulannya ditahan sehingga melahirkan bunyi hamzah. Ini kesalahan yang umum terjadi. Untuk itu, penulis di sini menawarkan istilah letupan sebagai padanan kolkolah. Bunyi yang dilahirkan dari letupan akan lepas dan tidak mungkin ditahan. Seperti ketika kita melihat air yang direbus lalu mendidih, di situ akan terlihat letupan-letupan. Itulah yang dimaksud dengan kolkolah. Mukolkol. Ya. Aba, lepas kan? Aba. Ada nggak meletus ini? Aba, balik lagi enggak kan? Hilang kan? Letus hilang. Kalau pantulan, dia mantul balik lagi. Karena tertahan. Aba, ako, itu pantulan. Kalau letupan, aba, aja, ako, lepas dia. Abba. Kalau mau dikeras, abba ya. Kalau mau ditekan betul, abba. Tapi kan nggak kuat itu kan, abba. Salah satu tekniknya adalah coba huruf kolkolah itu dibunyikan, bunyinya itu diganti dengan nafas ini. Ab. Nafasnya balik enggak? Enggak kan? Nah, nafasnya diganti suara. Aba. Nah, gitu ya.
Itu tekniknya. Hilang kan? Nggak balik kan? Coba. Abe. Balik nggak? Jadi analogikan dengan nafas. Tadi nafas itu ditahan, diganti dengan suara. Itu teknik ya. Teknik supaya menghilangkan hamzah. Tapi untuk konteks anak-anak, ya nggak bisa. Anak-anak ya dengerin aja. Dianalogikan seperti ya nggak, belum nalarnya belum nangkep ya. Ya mungkin kalau sudah usianya udah SMP mungkin bisa ya, udah balik itu bisa. Tapi kalau anak-anak masih belum balik SD itu agak susah ya. Kolkolah sendiri dibagi menjadi dua, yakni sugro dan kubro. Sugro ketika di huruf kolkolah berada di tengah kata, sedangkan kubro ketika berada di akhir kata. Ini sejatinya berlaku juga pada sifat-sifat lainnya. Sama halnya saat huruf berharokat dan huruf bersukun. Sifatnya akan lebih tampak saat bersukun ketimbang berharokat. Ketimbang itu daripada. Ini dianggap nggak bagus nanti ya. Ada yang menyebut dengan istilah kolkolah akbar. Secara kaidah bahasa hal ini kurang tepat, mengingat kolkolah berbentuk muannas, sedangkan akbar berbentuk mudzakkar. Bentuk muannas dari kata akbar adalah kubro. Jadi istilah yang tepat untuk penyanding kata kolo adalah kubro. Menjadi kolkolah kubro. Ada juga yang membagi kolkolah kubro menjadi syadid dan asyad. Syadid yang tidak bertasdid, sedangkan asyad yang bertasdid. Hal ini masih bisa diterima sebagai pembeda. Selain itu juga ada yang membagi kolkolah menjadi tiga, kolkolah suro, kolkolah wusto, dan kolkolah kubro. Sugro untuk di tengah, wusto untuk di akhir yang tidak bertasdid, dan kubro untuk di akhir yang bertasdid. Namun demikian secara praktik baca harus berbasis talaqqi musyafahah ya. Kalau saya setuju menggunakan yang istilah yang ketiga ini, suro, wusto, dan kubro. Enak langsung membeda. Sugro itu untuk yang di tengah, kubro itu ketika wakof berarti ya di akhir kata, kolkolah di akhir kata, dan yang tidak bertasdid. Kalau yang bertasdid menjadi yang tengah wusto, yang tidak bertasdid wusto, yang bertasdid kubro. Enak kan? Ini langsung pembedanya langsung tiga. Untuk kolkolah yang kubro yang bertasdid maksudnya, itu hampir mirip dengan saktah cara membacanya, tapi tidak selama saktah cara jedanya. Itu sepertinya otomatis jedanya. Misal WhatsApp sukun dulu, baru sukun kedua. Sukun pertama, baru sukun kedua. Sukun pertama tanpa disertai kolkolah, letupan maksudnya. Sukun kedua baru ada letupannya. WhatsApp Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Bil haqq apa ayatnya? Apa Mus? Yang ada al haqq. Hah? Laqad ja'al haqq. Laqad ja'al haqq. Haqq. Mati pertama, lalu mati kedua. Ada dua huruf mati ya. Yang pertama itu kolkolanya bukan laqad ja'al haqq, enggak ya, haqq. Itu udah kolkolah kubro, maksudnya dia yang bertasdid. Seperti ada jeda. Jedanya nggak usah dibuat sebenarnya, otomatis dia. WhatsApp, kalau di jedanya dibuat akan menjadi sakta. WhatsApp, itu sakta namanya. WhatsApp, otomatis terjeda dengan sendirinya karena ada dua huruf ya. Inhirof lam rober, geserlah mahrotnya, rot takdir satu getaran ujungnya. Inhirof secara bahasa adalah menyimpang. Inhirof itu menyimpang. Secara etimologi adalah bunyi huruf yang menyimpang atau bergeser dari makhrajnya. Makhraj huruf lam adalah pinggir ujung lidah bertemu dengan gusi muka atas. Selain bunyinya terkonsentrasi di situ,
Sifat inhiraf memberikan tekanan bunyi yang keluar ke arah kanan dan arah kiri, tidak menembus ke arah tengah sehingga bunyinya melebar. Selain demikian, selain dimiliki huruf lam, sifat inhiraf juga dimiliki huruf ro. Bedanya jika inhiraf lam itu keluar, sebaliknya inhiraf maksudnya suaranya keluar ya. Sebaliknya inhiraf huruf ro itu suaranya keluar itu ke dalam nanti masuk lagi ntar. Bedanya jika inhiraf lam itu suaranya keluar di sini loh, keluar maksudnya ke kanan dan ke kiri, nah, ke tengah ya makanya. Keluar kanan dan kiri. Sebaliknya inhiraf huruf ro itu suaranya ke dalam, ke tengah. Ke tengah. Ke tengah ini lagi nih. Keluar tengah. Nah, keluar tengah ya. Keluar kanan kiri, keluar menumpuk di tengah. Paham nggak itu? Keluar menumpuk di tengah. Karena nanti kalau orang membaca ke dalam masuk ke dalam lagi, ke tengah lidah, keluar menumpuk di tengah, ya, ya keluar lidah, ini. Ini huruf ro itu suaranya keluar bagian tengah ya, menumpuk di tengah itu. Kira-kira dipahamin ya? Nggak paham ya sudah dijelaskan ya. Selain itu huruf ro juga memiliki sifat takrir yang berarti satu getaran halus di ujung lidah. Getaran halus pada ujung lidah ini tepatnya punggung ujung lidah. Akan secara otomatis lahir ketika mahrot huruf ro-nya tepat. Jadi sebenarnya kalau ro-nya itu tepat di sini, ini posisinya pas di sini nih. Tentu saja bertemu dengan yang sejajar dengan gusi di atasnya. Sejajar ya. Coba tempelkan posisi ujung lidah ini di gusi. Jangan kemana-mana lidahnya, nggak usah mundur, nggak usah maju. Pokok tempelan di gusi ini. Terus lam itu di sini. Konsentrasi di sini nih, yang saya pegang ini. La, la, la. Kalau nun di sini. Nah, nah. Kalau di sini. Ro, ro, ro. Ingat lidahnya jangan kemana-mana ya. Lidahnya di situ saja. Lidahnya itu ya nggak masuk, nggak geser. Jadi yang berpindah nanti konsentrasi bunyi. Kalau lam di sini, semua bertemu dengan gusi. Coba sekali lagi, tempelkan ujung lidahnya di gusi. Di gusi itu bagian yang menyentuh gigi itu. La, lalu. Oh, ketinggian. Nah, lalu nih, ro. La, na, ro. La, na, ro. La, na, ro. Sudah rasakan ya. Maka ro itu nanti kalau ro berarti salah mahrot. Berarti mahrotnya nanti kalau ro itu di sini. Mahrotnya nun. Kalau ada getarannya lebih dari satu, tidak terjadi takrir di situ, maka mahrotnya salah. Harusnya jadinya di nun. Ro itu mahrotnya nun. Ya.
Kan makhrajnya ro. Otomatis ini ada suara di sini nih. Ada suara berus ini bergetar. Ya pasti nggak mungkin bergetar banyak di sini. Kalau di sini pasti bisa bergetar banyak. Kan dia daun lidahnya kan. Gitu. Kalau di sini nggak bisa. Pasti hanya satu sentuhan saja. Ro. Jadi takrir itu akan otomatis kalau makhrajnya tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Gak usah dibuat-buat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan malah lidahnya kemana-mana ya. Ini kan kebayang ya, anak-anak kecil membaca, mendengarkan takrir, akhirnya lidahnya kemana-mana. Dan itu proses penyembuhannya lama sekali. Maka biarkan anak kecil itu seperti orang mengucapkan roh itu seperti cadel, biarkan aja. Artinya posisi lidahnya itu benar. Kalau dipaksakan takdir roh, malah lidahnya naik ke dalam. Roh, Bismillahirrahmanirrahim, mana lidahnya itu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu ya, jadikan posisi lidah itu senyaman mungkin letaknya itu. Senatural mungkin letaknya. Ya hanya posisinya konsentrasi bunyinya aja yang kemudian yang bergeser-geser. Lidahnya tidak bergeser kemana-mana. Alhamdulillah wassalam. Tafasi sifat situ angin tersebar kuat antara langit dan lidah. Istiqolah sifat itu bacalah. Tafasi adalah sifat yang lain dari hembusan nafas yang memenuhi makhraj huruf sin, yakni tengah lidah. Kan sini, makhrajnya sin di tengah lidah, sama dengan jim sin ya. Latafasi itu udaranya ngalir sini, mulek. Berkonsentrasi. Sa. Hati-hati, sa ini karena ada sin, sering dengar kita sia ada dua huruf sin dan ya. Sia itu faktor pengaruh transliterasi SY. Sia, SY itu. Sa. Itu kesalahan pertama. Yang kedua, terlalu mundur dia. Akhirnya jadi sya, jadi tebal. Sya, ya. Alam nashrah laka sadrak. Jadi seperti sod. Seperti sifatnya sod ya. Jadinya tebal. Alam nashrah. Ingat, sini tipis. Alam nash agak ke depan ya, posisi di tengah lidah, jangan sampai ke pangkal tengah lidah. Posisi jim. Ja, sas, ya, alam nash, alam nash. Lalu nafasnya melebar ya ke sini. Alam nashrah laka sadrak. Perlu diperhatikan di sini, jangan sampai demi mengejar sifat tafasyi, akhirnya lahir bunyi tebal yang bukan bagian dari sifat sin. Caranya adalah perhatikan jangan sampai mulut membentuk rongga sehingga melahirkan bunyi tebal. Bandingkan makhrajnya dengan makhraj yang sama, itu jim dan ya. Bedanya hanya terletak pada sifat atau cara bacanya. Kesalahan kita itu dulu, kalau tidak dilanjutkan dengan diroya itu penjelasan detail seperti ini ya, namanya diroya. Dulu itu kan kita ngaji bir riwayah. Ulama kita dulu hebat menurut saya di Indonesia itu mencari padanan yang sekiranya orang bisa menirukan, padanan suara. Akhirnya beliau membuat contoh seperti orang ngusir ayam. Hush, kan nyebar itu. Ada nggak orang ngusir ayam itu anginnya tidak nyebar di rongga mulut? Ya nggak pergi ayamnya. Semakin nyebar, itu menurut saya cara membuat analogi yang hebat menurut saya. Mencari padanan, apa ya padanan bunyi yang tepat. Kelemahan kita itu kadang husnya tebal,
Nah, tinggal tebalnya yang dihilangkan. Ya. Wush, wush. Sasi subas, sasi subas, jangan ditebalkan. Itu analogi keren menurut saya. Mungkin nggak orang Arab sendiri, ya orang Arab udah gampang ya. Emang udah ada huruf itu, huruf sin kan hurufnya orang Arab. Mungkin orang-orang Ajam yang bukan orang Indonesia itu mungkin nggak ketemu analogi yang pas bunyi. Kalau orang Indonesia punya analoginya Pak, seperti orang mengusir ayam. Coba kalian mengusir ayam gimana? Nyebar kan? Praktek sekarang mengusir ayam dengan tanpa tafasi. Ayo. Paling hei, hei, hei. Ya ayamnya malah mendekat. Kok ayam ngerti ya? Ngerti antara diusir dan dipanggil kok ngerti gitu. Itu ya tergantung dunianya mana ya. Alam mana panggilannya beda-beda panggil ayam. Tapi ngusirnya sama kan? Gus, gus, gus. Ada woi, woi gitu. Itu ngusir maling, bukan ngusir ayam. Istitola sifat dot itu bacalah di depan guru baca dan terus. Ini istitola ini sebenarnya juga sama. Asal sifat itbaknya dapat, istitolanya lebih mudah. Karena nanti makronya dapat kan. Cara apa namanya dot ini konsentrasi utamanya itu di itbaknya. Kalau itbaknya udah dapat, itu sifat-sifat lain bahkan makronya itu akan dapat. Karena kalau kita berkonsentrasi makrot nggak ketemu pinggir lidah, udah langsung kebingungan pinggir lidah yang mana. Sekarang itbak saja dulu. Was itbak. Itbak itu apa artinya? Nempel. Yang nempel apanya? Lidahnya nempel. Ini lidah ini nempel ke langit-langit. Nah, langit-langit nih. Nempel kayak gini, bener nempel. Dari pangkal sampai ujung. Udah nempel kan? Nah, sekarang rasakan lidah itu pinggirnya dirasakan, pinggirnya ada di mana sekarang? Di dalam geraham gigi kan, gigi geraham kan, atas. Udah terasa belum? Ngerasainnya susah loh ya. Mikirnya ya, ngerasainnya susah itu. Jadi Baghdadi itu belajar memadukan antara pikiran dan perasaan. Seringkali orang itu perasaannya kuat tapi nggak punya pikiran. Ada juga pikirannya kuat tapi nggak punya perasaan. Rasa itu kan bukan hanya di rasa hati, bukan ya. Memang rasa sumbernya di hati, tapi rasa di organ di indera perasa itu. Udah ketemu pinggirnya. Pinggir coba, jangan pinggir atasnya ya. Yang disentuhkan pinggir sampingnya ini. Dorong ke geraham. Lo. Yang kanan. Lo. Jangan atasnya, ingat jangan atasnya. Kalau atasnya nanti lari ke sini. Pinggirnya. Pinggirnya tempelkan ini. Bo. Udah bisa merasakan? Boleh mau kiri boleh, kanan boleh, silahkan. Tapi menurut para ulama yang kiri itu yang sering digunakan dan mudah, lebih mudah. Yang kanan agak susah dan agak mudah. Ya agak susah, agak jarang. Yang keduanya paling susah dan paling jarang. Ini mungkin kalau kita nanti menganalisis karakter seorang, kan ada namanya grafologi. Pernah dengar kata grafologi? Ilmu tulisan itu loh. Kenapa PNS itu kalau dia tes PNS harus tulis tangan?
karena bisa dinilai dari tulisannya. Tulisannya itu naik turunnya itu bisa nilai karakter seorang. Tanda tangan itu bisa nilai ya. Itu namanya ilmunya grafologi. Sama dengan faktor lidah itu, mana orangnya yang misal kalau lebih mudahnya apa dia tuh ngucapnya itu enaknya dia di pinggir lidah kiri. Ini orangnya enakan, gampangan enakan gitu. Kalau dia cocoknya hanya yang kanan, kirinya susah, ya berarti orang setengah susah, setengah agak susah ditebak. Apa namanya komunikasinya itu nggak gampang percaya. Kalau yang tadi itu gampang ditipu ya yang kiri itu, karena gampang percaya, gampang ditipu. Kalau yang kanan itu dia akan agak hati-hati, agak rumit cara berkomunikasi, maksudnya tidak langsung klik ketemu langsung, tapi butuh tahapan. Kalau yang keduanya itu paling rumit, bukan positif negatif enggak ya. Jadi cara komunikasinya tidak orang itu tidak langsung percaya, pasti dia punya proses yang panjang untuk bisa mempercayai seorang. Kalau kita analogikan dengan ilmu grafologi ya. Nah, kalian sekarang rasakan aja lebih nyaman yang kiri, yang kanan atau keduanya. Kalau yang kiri ya gampangan, gampang percaya, terus ya nggak terlalu rumit. Biasanya seiring dengan tanda tangannya sederhana, nggak muter-muter. Tapi kalau yang kanan itu, yang kanan tanda tangannya agak sedikit rumit. Yang keduanya yang paling rumit tanda tangannya, nggak bisa ditiru. Jangankan manusia, malaikat pun susah niru ini. Muter gitu tanda tangan. Kemungkinan itu ya. Coba ya, itu nggak ada masalah. Itu kan bagian dari apa namanya fitrah ya, di manusia dilahirkan secara berbeda secara karakter. Ini bukan negatif positif ya, bukan negatif. Paling tidak kita bisa memahami karakter lahir kita, bawaan lahir kita itu seperti apa. Nggak bisa diubah, itu udah menjadi bawaan kok. Ya harus menyadari bahwa saya ini orangnya agak susah percaya. Saya ini gampang percaya, maka gampang ditipu. Apa aja ya, pokoknya gampangan lah. Yes, ya, ayo, ya silakan gitu kan. Kalau nggak ntar dulu. Apa benar? Jadi kritis dia biasanya. Sekali lagi ini bukan positif negatif, bukan kasusnya bukan positif negatif. Semua hal itu ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya, biasa itu. Istitolah adalah bunyi menggelayut. Saya mengambil terjemahan dari metode Maisuro ya. Beliau Kiai Fatoni atau guru kita semua mencari padanan kata istitolah itu apa. Akhirnya beliau ketemu menggelayut. Atau menggelayut enggak? Menggelayut itu berayun gitu. Atau beliau sering memberi contoh itu rem bis. Rem bis itu kan nggak langsung gitu kan. Di apa namanya? Ada jeda. Atau kalian pernah lihat kodok atau kata? Kata itu kan lagi ngembung, langsung nggak? Lagi bunyi itu, kan melar kan? Nah, lidah kita itu bayangkan seperti yang perut kodok itu melar ya. Bo, bo, bo. Nah dulu orang karena mengandalkan pendengaran, bo itu ini yang ngembung, bo, bo. Jadi apa? Pipinya yang menggelayut, bukan lidahnya. Bo. ada yang lidahnya diputer. Jadi mahroknya karena dari membaca dalam teks itu, mahroknya dari mahroknya huruf lam, dari pangam ini. Jadi ini ya, bo nih. Jadi lidahnya itu digeser ini. Bo, kayak orang sikat gigi itu. Dari ini, bo, muter, macam-macam lah, karena membaca teksnya seperti itu. Teks yang dibaca itu akhirnya ditafsirkan secara berbeda. Guru memberikan contoh tanpa ada penjelasan di teks, lalu muridnya setelah bisa baca kitab membaca teks.
Berarti di mahroknya dari mahroknya huruf lam sampai mahroknya huruf kof sampai huruf lam. Oh, berarti diputer. Wah, akhirnya perspektif masing-masing gitu kan. Karena tafsir ya. Ternyata yang kembali ke rumus awal, lidah itu nggak kemana-mana. Gitu. Ya lidah itu ya nempel aja ke langit-langit, lalu konsentrasi bunyi di pinggir lidah. Bo, bo, coba. Bo, bo. Nah, saya itu yang mudahnya kanan. Makanya saya agak rumit orangnya ya. Agak susah gitu. Susah dipahami, susah dimengerti. Agak gak gampang percaya, tapi gampang ditipu. Lah itu aneh kan. Kalau yang kiri itu gampangan orangnya, nggak susah dipahami, kok enakan lah ya, tapi gampang ditipu juga. Nah, sampai dengan ujungnya. Istitolah adalah bunyi menggelayut di sisi atau pinggir lidah mulai dari pangkal sampai dengan ujung lidah ini ya. Mulai dari pangkal ujung lidah ini dipahami terus berjalan, ininya berjalan gitu. Padahal enggak suaranya di sini. Bong, bong, bo, ya dia, sal, bo, bo. Maka enggak langsung bo, enggak langsung nempel nih. Bo, bo, harus ini bo, karena bagaimanapun suara itu kan dari dalam kan. Ada tekanan udara nih. Bo, 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 maka dia berjalan. Ya. Itu namanya istitolah. Cara pengucapannya adalah tempel sebagian besar lidah mulai dari pangkal sampai ujung lidah ke langit-langit, lalu konsentrasikan bunyinya di pinggir lidah. Digerakkan dengan tekanan halus mulai dari pangkal sampai ujung lidah. Bacaan yang lebih baik tentu saja atas panduan guru dengan basis talaki musafah. Dan perlu diingat bahwa sifatnya dhad itu rokhawah. Karena rokhawah, maka jangan ditahan suaranya. Bo, nah itu namanya sidah. Oiril mau bu, yang itu sidah ya, nekan. Bo, lembut aja, lepas. Bo. Nah, ini biasanya kalau yang awal-awal menapkan rohawa pada bot itu dia gocor, vo, ada anginnya, vo. Padahal sifat bot itu jahar, rohawa, istitolah. Tiga sifat ini harus dipadukan. Tapi untuk mendapatkan tiga sifat ini, konsentrasi utama adalah itbaknya. Itbak inilah yang menentukan sifat-sifat tadi itu terbantu secara baik. Kenapa? Dengan sifat itbak, mahrotnya akan ketemu. Kalau mahrotnya sudah ketemu, maka istitolahnya dapat. Tinggal jahar dan jahar dan rohawanya itu permainan emosinya ya. Kalau jahar permainan nafas di paru-paru, kalau siddah itu merasakan tekanan suaranya ditahan atau dilepas. Itu emosi nanti yang dimainkan. Kalau orangnya emosional, pemarah, susah mengucapkan huruf rohawa itu. Inginnya nekan-nekan dulu. Tapi kalau udah nanti nyaman dengan rohawa, emosi yang tadi nggak stabil akan menjadi stabil. Ya. Yang tadinya pemarah, agak menjadi pemaaf. Coba aja kalau nggak percaya. Kan yang suka emosional itu latihan huruf rohawa yang banyak. Huruf rohawa yang banyak itu ya huruf hamas. Makanya alam nasroh laka sodarok itu banyak hamasnya, banyak rohawahnya. Maka dadanya akan lapangan. Kita dulu di para ulama selalu memberikan ijazah untuk ketenangan hati, kelapangan dada baca alik siroh. Termasuk nanti kalau kalian lagi mau lahiran, anaknya susah keluar, baca alik siroh. Ya. Alam nasroh laka sodarok. Alhamdulillah anak saya 6 lahir normal semua. Meskipun saya ketika lahiran itu bingung ya, keluar enggak gitu kan. Yaitu Allah yang nakdirkan kan. Yang ketujuh ini mungkin karena sudah ketujuh kemungkinan akan sesar, kemungkinan ya. Meskipun nggak tahu, tapi nggak tahu juga kalau ya lancar
Allah alam lah, itu sudah Allah yang menakdirkan kan. Kan itu hanya ikhtiar saja kan. Nah, nanti doa-doa kalau dari dulu banyak yang mengijazahkan itu al-insyirah. Kalau Walid Yasin itu mengijazahkan summas sabila yassara. Summas sabila yassara, dibaca yang banyak. Summas sabila yassara, diperbanyak. Nanti suaminya jangan kalian, kalau kalian nggak mungkin baca ya, orang lahiran, suaminya diingetin, suruh Mas baca al-insyirah yang banyak. Kalau kalian ya hanya aduh gitu aja, mana ada baca al-insyirah. Udah nggak inget apa-apa itu. Caranya ditinggal. Ya, kalau nanti suami kalian jangan suruh nungguin. Kalau kalian ditunggu oleh suami, ada manjanya, anaknya nggak mau lahir. Suami kalian udah suruh ke musola di rumah sakit misalnya atau ke masjid, udah sholat sana, sholat anak minta mohon pada Allah dimudahkan, pikir jangan ditungguin itu, nanti pikirannya manja, kemudian sifat manja itulah konsentrasinya berubah, tidak lagi ke butuh perhatian kan, tidak lagi ingat ke kelahiran anaknya. Padahal seorang ibu itu membutuhkan energi yang kuat untuk mengeluarkan, menekan anaknya supaya keluar. Nah, biarkan semua berdoa, orang tua berdoa, suami berdoa. Nah, suami suruh berdoa tadi itu, Sumas sabila syarat, sama baca al-insyirah. Kalau ingin manjur, sholat hajat dulu. Sholat hajat 2 rakaat. Insya Allah, assalamualaikum. Wah, nangis di dalam. Ya itu ya, di proses kelahiran itu teka-teki gitu loh. Teka-teki ya, orang dihadapkan dalam kondisi gambling kan, itu antara hidup dan mati kan. Kan kita nggak tahu proses kelahiran itu selamat apa enggak. Kalian segede ini dulu prosesnya sama ya. Waktu lahir dulu nggak tahu antara hidup dan mati. Antara orang tua hidup dan mati, bayinya hidup dan mati. Selamat seperti ini kan sudah bersyukur ya. Jadi semua orang itu punya proses seperti itu, mengalami itu. Maka para ulama memberi panduan, berdoa supaya tenang. Ya tadi itu ya, al-insyirah yang banyak. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladzi diulang-ulang. Jangan alam nasrah, alam nasrah, alam nasrah, alam nasrah. Jangan ya. Lengkap. Kalau yang tadi itu Sumas sabila saroh itu segitu aja diulang. Sumas sabila saroh. Pokok apa aja dibaca lah. Ada juga yang model-model bacaan secara tradisional. Apa Hanat waladat Maryam, Maryam waladat Isa, Uhrut ayyuhal maulud, bihakil apa? Bihakil malikil ma'bud. Nah, itu selanjutnya ditiupkan keluar. Itu orang-orang tua itu macam-macam ya doanya itu. Banyak. Yang kalau saya sih lebih nyaman dengan tadi itu apa namanya? Al-insyirah sama sumal sabila saroh. Kok nggak muncul-muncul? Di akhirnya ya Uhud ayyuhal maulud itu pakai apa itu? Anat waladat Isa, Anat waladat Maryam, Maryam waladat Isa, Uhud ayyuhal maulud bihaqil magil ma'bud. Oke. Ini calon ibu itu harus tahu ya nanti ya. Terus huruf mim dan nun itu sifatnya guna akmal kamila angkos lalu nakiso, jika salah tak perlu berputus asa, latihanlah terus insya Allah bisa. Sifat berikutnya adalah guna yang dimiliki oleh huruf mim dan nun. Guna padanan dalam bahasa Indonesia-nya adalah dengung ya. Jadi guna itu sama dengan dengung. Umumnya masyarakat Indonesia itu mengartikan guna dengan tempo. Ini yang jadi sumber masalah itu sebenarnya. Guna atau dengung berarti bunyi yang muncul atau lahir melalui janur hidung atau biasa disebut dengan bunyi sengau atau nasal. Beda antara guna dan tempo. Sebagian masyarakat memahami guna sebagai tempo. Guna adalah sifat lazimah yang menempel pada huruf mim atau nun, baik huruf itu berharokat, bersukun, bertasydid, berdiri sendiri, atau bersama huruf lain. Sifat guna akan tetap ada pada 2 huruf tersebut. Sementara itu, tempo guna hanya ada ketika huruf nun atau mim bertasydid.
nun atau mim sukun bertemu dengan huruf-huruf tertentu. Selain itu gunahnya juga ada tempo gunahnya. Ada gunah, selain ada gunahnya juga ada tempo gunahnya. Jadi ada gunah, ada tempo gunah. Harus bedakan ya. Gunah itu bunyi sengau, bunyi di janur hidung atau bunyi nasal. Maka ketika ada N atau M terjadi namanya nasalisasi. Ya. Bukan sengoisasi ya. Sengoisasi. Terus ada tempo. Tempo itu durasi yang lahir dari gunah yang memanjang. Misal en itu tempo namanya. An ada guna, terus ada temponya. An min. Maka kemudian ada orang yang ketika memahami gunah itu dianggap tempo, karena nun dan mim ada sifat gunahnya, dia membaca gini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada itu yang model seperti itu. Karena memahami guna sebagai tempo. Dan itu kesalahannya fatal. Kenapa? Ada beberapa sifat yang terlanggar. Ketika model seperti itu, satu, tempo gunahnya tidak pada tempatnya. Kedua, gunahnya kemudian nunnya kemudian yang tadinya dia sifatnya bainiyah menjadi rokhawah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadinya rokhawah. Harusnya alamin. Bainiyah kan dia. Tapi dengan bertempo seperti itu, jadi rokhawah. Walajan. Tetap aja berhentinya itu adalah bainiyah. Walajan. Bukan walajan. Rokhawah kan. Jadi sifatnya nun itu adalah bainiyah. Maka ketika orang mengucapkan gunnah memahami sebagai tempo, maka sifatnya biasanya ketika wakof itu sifatnya tadinya bainiyah menjadi rokhawah. Misalnya saat mim atau nun bertasdid, maka di situ selain ada guna sifat mim atau nun tersebut juga terdapat tempo guna, dua harokat yang dilahirkan sebagai ketentuan ilmu tajwid. Misalnya mimma, min, ma, mim, mimma, mim, mim, yang dua ini mim, jadi ada temponya. Ya. Oleh karena itu para ulama kemudian membuat istilah marotibul gunan, tingkatan gunnah. Tentu saja istilah tersebut lahir dari hasil pengamatan dan penelitian para ahli Quran yang membaca berdasarkan riwayat dari guru ke guru sampai kanjeng Nabi Muhammad SAW. Guna memahami dan mengukur marotibul gunan secara lebih mudah, penulis gunakan hitungan angka sebab pada akhirnya bacaan guna ini basisnya adalah zauk atas dasar bimbingan guru. Gua ikut hitungan angka dalam rangka memverifikasi ukuran yang jelas saja. Tapi guna itu basisnya adalah zauk sebenarnya. Zauk itu wat hil guna ida masud tidak ya. Dan pertegas guna, tampakkan guna ketika diberi tasdid. Itu di Jazariyah seperti itu. Jika guna itu dinilai satu, maka setiap ada huruf nun atau mim di situ ada satu guna. Misalnya ada nun bertasdid, maka di situ ada dua nun, otomatis ada dua guna. Dalam ketentuan tajwid, jika ada nun bertasdid, maka memiliki tempo gunah dua harokat. Dengan demikian jumlah gunah pada nun bertasdid adalah 4. Rinciannya 2 gunah asli ditambah 2 gunah tempo. Gunah yang demikian disebut oleh para ulama sebagai akmal. Itu akmal gunah. Ingat, berapa temponya? 2. Jangan mengatakan 4. Kok bisa 4? 4 itu kalau ditambah dengan gunah aslinya. Kalau pertanyaannya berapa gunahnya? 4. Kalau ditanya berapa tempo gunanya? 2. Itu yang di sini sering kita sebut sabar, sadar, tak gegabah. Karena orang seringkali kan menghilangkan satu kata, padahal satu kata itu penting. Ada guna, tempo guna, kan hanya satu kata saja kan. Jadi kalau ditanya berapa tempo gunanya? 2. Kok lebih panjang? Ya kan yang ditanyakan tempo.
Kalau ditanya berapa jumlah gunahnya, 4. Loh kok bisa? Tadi yang ditanya kan tempo. Nggak ada tempo lebih dari 2. Namanya tempo pasti 2. Kalau ditanya gunahnya, ya dilihat ada huruf gunah berapa di situ. Kalau ada 2 nun, berarti gunahnya aslinya 2. Ditambah dengan 2, sama dengan 4. Yang 2 guna asliyah, yang 2 guna arido, ya, guna tempo tadi. Ketika ada nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa, misalnya kaf, maka di situ ada satu nun yang berarti ada satu guna. Dalam ketentuan tajwid, ketika ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa, huruf kaf akan melahirkan dua tempo guna. Ya. Dengan demikian jumlah gunanya ada 3, rinciannya 1 guna asli dan 2 guna tempo, guna asli ya. Guna asliyah, guna tempoyah. Masa begitu ya? Enggak ya? Guna demikian oleh para ulama disebut sebagai kamilah. Kenapa? Di bawahnya akmal. Karena akmal itu tafdil, paling sempurna. Kamilah di bawahnya akmal. Sempurna, tapi tidak paling kan. Paling sempurna, sempurna. Ketika ada nun sukun berhukum idhar atau nun sukun berada di akhir kata yang diwakafkan, maka jika nunnya hanya 1, gunahnya juga 1. Dalam ketentuan tajwid, keadaan demikian tidak melahirkan tempo gunah. Dengan demikian, gunahnya tetap 1. Guna demikian oleh para ulama tajwid disebut dengan naqisoh. Ya. Gunah semacam ini kebanyakan demikian. Ketika ada nun atau mim berharokat, maka di situ juga ada gunah karena memang sifat lazimah atau asli huruf nun atau mim. Dalam ketentuan tajwid, huruf nun atau mim yang berharokat tidak melahirkan tempo gunah. Dengan demikian gunahnya tetap 1. Bedanya 1 gunah yang terdapat pada nun atau mim sukun lebih jelas daripada satu guna yang terdapat pada nun atau mim berharokat. Guna pada nun atau mim berharokat ini oleh para ulama disebut dengan angkos paling kurang. Jadi urutannya itu akmal, kamilah, nakisoh, angkos ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Udah ngantuk, Bos? Habis jadi imam. Tadi imam saya Bu Wimut. Memang ada berapa majelis sih? 1 doang. Bukannya 2 majelis. Oh, 1. Hatam berarti tadi ya. Oke, yang di rumah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akhiri pertemuan kita malam ini. Ya. Oh, udah pada tidur ya tadi ya. Nggak ada pertanyaan. Baik ya, kalau nggak ada kita tutup ya. Insya Allah besok karena ini udah pertemuan malam terakhir ya. Berikutnya kita Zoom. Recording stopped. Berikutnya kita Zoom setelah terawih Zoom seperti ini sampai nanti mudah-mudahan hatam ya di ya kan yang pulang silakan pulang, yang nggak pulang nggak usah pulang ya. Masa yang nggak pulang pingin pulang atau yang sudah pulang pingin nggak pulang kan aneh gitu ya. Pulang saja, nggak pulang saja gitu. Jangan yang pulang pingin nggak pulang, yang nggak yang pulang pingin nggak pulang. Maksudnya apa gitu? Sukanya mengikuti keinginan. Ya. Baik, sampai jumpa insya Allah ya besok ya di Zoom, semua di Zoom ya. Nanti jangan lupa saya suruh kalau di telepon nggak bisa panggil Udin ya. Oke, kita tutup dengan baca Al-Iqtiraf ya. Ilahi lastul firdausi a'la wala
jahim taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirul dzambil habibi dhunubi mithlu adadir rimani fahab li taubatan ya dzal jalali umrina kisun fi kulli yaumin wa dhammi zaidun kaifa timali ilahi abdukal asih ataka mukirran bidzunubi wa qad da'aka fa in taghfir fa anna lidzaka ahlun wa in taqrud faman narju siwaka ilahi las tulil firdausi wala aqwa ala naril jahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum.